Anies Baswedan mengatakan bahwa partai telah tersandra oleh kekuasaan. Ya, menuduh kekuasaan. Ya, tentu saja hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Namun demikian, setelah diberikan jawaban Presiden Joko Widodo tentang pernyataan Anies itu, Anies menjadi tidak berkutik dan diam seribu bahasa. Saya beri contoh paling gampang ya, jangan Anies di Jakarta, Ibu Airin di Banten, hampir tidak jadi calon, wali kota 2 periode, sukses, tokoh Golkar, surveinya di atas 50%, 60%. Kok bisa seperti ini hampir nggak bisa maju? Penjelasannya yang lain mungkin akan bisa bilang ya memang karena ada konflik internal Golkar. Erlangga baru saja diturunkan, Bahlil kemudian maju dan sebagainya. Ini memang perang internal. Selalu ada penjelasan yang bisa diberikan untuk setiap fenomena politik, Mas Anies. Tidak melulu semuanya kemudian menjadi ini intervensi kekuasaan. Kalau partai memiliki kedaulatan, sudah dari dulu partai itu akan nyalonin. Mana ada partai nggak mau nyalonin orang angkanya 60%? Anda dicalonkan oleh 3 partai politik kok ketika menjadi capres? Jangan Anies. Kenapa? Kalau Anies ketika Anda bilang tersandera kekuasaan semua partai, faktanya ketika Anda maju menjadi capres, ada 3 partai politik yang mendukung Anda, padahal Anda bukan kader PKB, Anda bukan kader Nasdem, Anda bukan kader PKS, tapi Anda dapat tiket dari 3 partai. Ya. Itu kan tidak tersandera kekuasaan, Mas Anies. Pengamat politik PANGI Sarwik Caniago juga membantah pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa partai politik semuanya tersandra. Ya, tentu saja kalau tersandra tak mungkin bisa mengusung Anies maju sebagai calon presiden. Anies misalnya ya. Tersandra, partai mana yang tidak tersandra per hari ini? Nah sebenarnya jawabannya kalau begitu Pak Anies harusnya nggak usah diusung Nasdem dong. Karena Nasdem tersandra dong, tapi faktanya Pak Anies bisa maju dengan Nasdem kan? Berarti apakah Nasdem tersandra atau tidak? Lupa dengan masa lalu. Nah, itu yang saya bilang. Oh. Kalau itu tersandra, mestinya Bapak ini nggak bisa maju. Itu tarungnya nggak main-main, itu pilpres. Buktinya Nasdem bilang sekali kapar belayar, terkambang, tetap maju ke Nasdem kan? Artinya itu Nasdem bukan partai atau ormas itu. Ya kan begitu logikanya. Tapi kalau pilkada kan kita tahu Bang berada di posisi mana. Ini nggak apple to apple katanya. Ya. PKS sudah ngasih jadwal, ya, kasih timeline kan, waktu kan. Cuma cari 4 kursi saja. Udah saya carikan 18 kursi. Terus dibilang PKS yang salah. Nah, kemudian ketika Nasdem sudah menjanjikan DPD-nya, termasuk PDIP, nah 2 partai ini kan juga Anies yang benar, partai ini yang salah karena tidak berhasil mendukung. Padahal saya sudah katakan dari awal bahwa penentu pilkada Jakarta ini adalah langitan yang ngurus, DPP. Nggak ada urusan DPD ini. Nah, yang kedua adalah soal yang disampaikan Mbak Grace tadi menarik sebenarnya, jalur independen. Kenapa Anies begitu percaya diri akan diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, 3 partai ini ya. Yang pengusung beliau yang inline dengan Pilpres. Nggak bisa. Partai ini, 3 partai ini tidak punya saham di dalam pemenangan Pak Prabowo Gibran. Sementara 3 partai ini, mohon maaf dalam bahasa saya ya, ayolah diajak kita ke koalisi Pak Prabowo. Itu ada kok statement dari Presiden PKS, ada dari Pak Surya Paloh, ada dari Caimin. Artinya kalau ingin masuk ke koalisi saya, Presiden kan tinggal bilang yang berkuasa ke depan, Anda mau masuk, tunggu dulu ada syaratnya. Kalau enggak saya evaluasi, saya koreksi. Nah kalau misalnya ada intensitas arama Pak Prabowo nggak senang adanya, bukan nggak senang ya, nggak ada keinginan ada lampu yang lebih terang daripada dia, dan dianggap nanti Anies akan lebih terang lampunya daripada beliau, kan bisa redup juga Presiden. Harusnya Anies membaca ini dong dari awal ya. Ya itu sense of politik, membaca itu perjalanan politik Jokowi dengan Anies, itu kan dipelajari oleh Prabowo. Yang ketiga adalah selama kan kelihatan memang ketika ada berbeda gagal, Nasdem salah, PKS salah, PKB salah, Pak Anies selalu benar. Ini kan partai politik sesuai dengan undang-undang pemilu. Pemilu dan pilkada itu adalah gawennya partai politik. Itu undang-undang pilkada. Nah kalau kemudian Pak Anies hari ini gagal berlayar, itu tadi mungkin menurut saya terlalu kepedean percaya diri bahwa akan diusung oleh 3 partai. Sementara Anies juga ada statement mungkin dalam hati beliau, saya elektabilitasnya tinggi melangit dan menunggang popularitas. Siapa sih partai yang nggak mau ngusung saya? Artinya partai itu butuh saya, bukan saya butuh partai. Nah itu juga bahaya. Itu nggak mungkin bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan karena ketidaksiapan di jalur independen.
Itulah complicatednya bahwa beliau tidak. Ya, itulah pengamat politik yang mengatakan bahwa Anies terlalu percaya diri banget ya. Pasti diusung oleh partai politik seperti Nasdem, PKS ataupun PKB. Dikarenakan merasa bahwa Anies Baswedan dengan survei yang tinggi tentu saja tak mungkin Anies Baswedan ditolak oleh partai politik. Aduh. Demikian juga disampaikan oleh Adi Prayitno. Dia membantah pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa partai-partai tersandra oleh kekuasaan. Partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang. Apakah itu juga masuk dalam definisi sandera kekuasaan? Karena kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandera kekuasaan, saya kira ini adalah sandera yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandrakan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandera dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini, aduh. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ini. Dan sesuatu itu Sesuatu itu adalah pengendalian. oleh Siapapun yang bisa memiliki kekuasaan tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Aduh Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin, bos. Ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta, mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku? Kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekkan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri, Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no comment lah aku Pak Anies, pusing.